Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan di siang hari ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Sudiro. Aduh, salah deh, bukan Untung Sudiro, Mas Untung Prasetyo. Udah terkenal dengan Sudironya ya teman-teman. Dan kali ini kami akan membawakan satu kisah dari Jaya Wirya. Jadi buat teman-teman yang udah tahu sebelumnya ya, kisah Jaya Wirya yang di Desa Ciujung, dan ini adalah kelanjutannya sesuai request dari teman-teman untuk ada kelanjutannya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Misteri bongkahan emas di Desa Ciujung. Pagi itu, ketika matahari baru saja keluar dan mulai menyinari bumi, Jaya dan Pak Jarwis serta dibantu juga oleh Bagus mulai memasuki hutan tempat biasa mereka mencari rotan serta batu akik di sungai kecil yang berada di tengah hutan tersebut. Dengan penuh semangat, Pak Jarwis pun menuntun seekor kambing jantan berwarna hitam yang beberapa hari lalu dibelinya di pasar yang berada sangat jauh dari rumah tempat tinggalnya. Bagus yang terlihat sangat senang pun sesekali berlari kecil sambil bercanda bersama Jaya. Sesampainya mereka di tempat yang dituju, Jaya pun langsung menggali tanah di tempat yang telah ditunjukkan oleh Cakrabawana beberapa hari yang lalu. Dengan penuh semangat, tanpa kenal lelah, Jaya pun terus mengayunkan cangkulnya menghujam tanah yang tidak terlalu keras itu. "Biar Bapak saja yang melanjutkannya, Jaya," ujar Pak Jarwis yang tahu jika anaknya itu sudah merasa lelah. "Tidak usah Pak, biar Jaya saja yang menggalinya," balas Jaya dengan senyum mengembang di wajahnya. Beberapa jam pun berlalu, lubang yang digali oleh Jaya pun mulai terlihat dalam. Pak Jarwis dan Bagus yang membantu menaikkan tanah dari dasar lubang pun terlihat sangat bersemangat sekali kala itu. Walau merasa sangat lelah, dengan tubuh yang mulai dibasahi keringat, akhirnya Jaya pun menemukan apa yang dicari-carinya. Bongkahan emas murni ia dapat di dalam lubang itu, dan saat itu emas yang didapatkan Jaya terlihat 3 kali lipat lebih besar dari yang pertama didapatnya. "Kamu berhasil, Jaya. Kamu berhasil," ucap Pak Jarwis yang merasa sangat senang sekali setelah melihat emas murni yang lebarnya hampir separuh telapak tangannya. "Iya Pak, sebentar lagi keluarga kita akan hidup berkecukupan," balas Jaya yang masih sibuk mencari-cari emas lainnya. Setelah memastikan jika tidak ada lagi emas yang tersisa di dalam lubang itu, Jaya pun bergegas naik ke atas lalu beristirahat sejenak dengan meminum serta memakan bekal yang mereka bawa. Setelah itu, Jaya pun meminta kepada Pak Jarwis untuk membawa kambing hitam yang sudah dipersiapkannya untuk disembelih di sebuah batu yang berada di tepi sungai kecil tersebut. Darah segar dari seekor kambing hitam yang disembelih langsung oleh Jaya pun mulai mengalir membasahi batu besar tempat Jaya bertemu langsung dengan sosok Cakrabawana. Darah segar itu pun hanyut mengikuti aliran air sungai yang warnanya menjadi merah. Setelah dapat memisahkan antara kepala seekor kambing berwarna hitam tersebut, Jaya pun kembali turun ke lubang yang digalinya tadi untuk menguburkan kepala kambing tersebut. Sesudah ritual itu dilakukan, Jaya pun menunggu ayahnya yang sedang menguliti kambing tadi dan sekaligus mencincangnya untuk dibawa pulang dan akan dimasak serta dibagikan kepada para tetangga terdekat.
Beberapa hari setelah melakukan ritual di tengah hutan dan berhasil mendapatkan emas yang dijanjikan oleh Cakrabawana, Pak Jarwis pun mengajak Gendis dan juga Jaya untuk pergi ke kota demi menjual emas murni tersebut. Tapi sebelumnya, Pak Jaya membagikan emas batangan itu menjadi 4 bagian untuk memudahkannya dalam menjual emas tersebut. Karena jarak desa tempat tinggal keluarga Pak Jarwis dengan kota sangatlah jauh, maka mau tidak mau, Pak Jarwis pun harus menginap di pasar kota setempat setelah menjual emas yang mereka bawa dari rumah. Itulah mengapa Pak Jarwis mengajak anak perempuannya dan juga Jaya ke kota untuk membantunya membawa dan juga menjaga uang yang akan mereka dapatkan dalam jumlah yang sangat banyak nantinya. Pak Jarwis yang setiap harinya mencari kayu bakar dan juga rotan di dalam hutan, tidak mengetahui jika di kota tersebut terdapat penginapan yang aman dan nyaman dan buka setiap harinya. Karena tidak mengerti tentang seluk-beluk perkotaan, Pak Jarwis pun terpaksa tidur di sekitaran pasar bersama Jaya dan juga Gendis. Dan pada malam di mana Pak Jarwis, Jaya, dan Gendis tidak berada di rumahnya, kejadian janggal pun terjadi kepada Bu Sani yang membuatnya merasa sangat kebingungan kala itu. Baru saja Bu Sani terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba saja terdengar suara pintu rumahnya diketuk beberapa kali dan terdengar suara Pak Jarwis yang memanggil-manggilnya. Walau pada awalnya Bu Sani tidak yakin jika itu adalah suara dari Pak Jarwis, tapi pada akhirnya Bu Sani pun memutuskan untuk membukakan pintu rumahnya. Bu Sani yang sempat terkejut dengan kepulangan suami dan kedua orang anaknya itu pun merasa heran. Bagaimana tidak? Padahal sebelumnya Pak Jarwis mengatakan jika pastinya mereka akan menginap di pasar kota. Karena angkutan umum yang menuju ke daerah desa tempat tinggal mereka hanya ada di pagi dan siang hari. Sementara ketika hari sudah siang, Pak Jarwis dan kedua anaknya baru akan sampai di pasar kota karena memang mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk dapat menuju ke pasar kota. Walau merasa heran dengan kepulangan suaminya, tapi Bu Sani tidak sedikit pun merasa curiga akan apa yang sedang terjadi malam itu. Semua terlihat normal dan biasa-biasa saja. Gendis yang memiliki ruangan kecil yang menjadi tempat tidurnya pun tanpa berkata-kata langsung berjalan menuju ke kamarnya. Sedangkan Jaya, ia langsung menyusul Bagus yang sudah tertidur pulas bersama kedua adiknya. Sedangkan Pak Jarwis, dia langsung menggandeng tangan Bu Sani lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar tidurnya. Hal yang tidak biasa pun dialami oleh Bu Sani kala itu. Ia merasakan getaran yang menggebu-gebu di dadanya setelah Pak Jarwis memegang lengannya, dan tidak seperti biasanya, Pak Jarwis pun terlihat sangat bersemangat sekali ketika ia memeluk tubuh Bu Sani. Pergumulan antara Pak Jarwis dengan Bu Sani pun terjadi, hingga tanpa sadar Bu Sani pun terbuai oleh kenikmatan surgawi yang membuatnya tertidur lelap setelah pergumulan itu berakhir. Tidak seperti hari-hari biasa. Saat itu, Bu Sani yang tertidur sangat lelap di dalam kamarnya dikejutkan oleh keempat anaknya yang membangunkannya. Bagus, Cikal, Sandi, dan Asih merasa ketakutan karena ibunya tak kunjung bangun dari tidurnya pagi itu. Padahal biasanya Bu Sani selalu bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan dan juga makan siang bagi anak-anaknya. "Bapak di mana, Gus?" tanya Bu Sani kepada Bagus sambil mencari-cari suaminya keluar rumah. "Loh, Bapak kan sedang ke kota, Bu," jawab Bagus yang benar-benar membuat Bu Sani terkejut. "Bapak juga Gendis sama Jaya itu sudah pulang, Gus. Apa mungkin mereka sudah berangkat ke hutan?" ujar Bu Sani yang membuat Bagus terheran-heran. "Kalau Bapak, Teh Gendis serta Jaya udah pulang, pastinya mereka akan membawa banyak makanan dan juga baju-baju baru buat kita, Bu," balas Bagus yang membuat Bu Sani diam terpaku. Setelah mencoba mencari keberadaan Pak Jarwis, Gendis serta Jaya di sekitar rumahnya dan tidak berhasil menemukan keberadaan mereka, Bu Sani pun duduk terdiam memikirkan apa yang telah dialaminya semalam. Sebuah hal yang benar-benar dialaminya malam itu sungguh membuat Bu Sani kebingungan. "Apa aku hanya bermimpi?" gumam Bu Sani dalam hatinya.
Setelah berusaha keras untuk melupakan kejadian semalam, Busani pun kembali beraktivitas seperti biasanya dan di dalam hatinya, Busani pun berharap jika itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Siang menjelang sore, Pak Jarwis, Jaya dan juga Gendis pun pulang. Mereka bertiga berhasil membawa uang banyak dari hasil penjualan emas yang didapat dari sebuah ritual tersebut. Dan karena hasil penjualan separuh dari emas itu sudah menghasilkan banyak uang, Pak Jarwis pun menyimpan sisa emasnya dan akan menjualnya di kemudian hari. Walau masih diliputi tanda tanya besar, tapi Busani pun merasa sangat senang dengan kembalinya suami serta kedua anaknya tersebut, apalagi mereka datang dengan membawa uang serta barang-barang yang banyak juga dibelinya. Kehidupan keluarga Pak Jarwis pun seketika berubah. Dengan uang banyak yang mereka miliki, Pak Jarwis pun memutuskan untuk membeli ladang dan juga persawahan untuk mereka gunakan bercocok tanam nantinya. Setelah mendapatkan ladang yang cukup luas serta sawah, Pak Jarwis pun memutuskan untuk membeli rumah atau tanah pekarangan yang berada di tengah desa. Karena Pak Jarwis pun ingin hidup dalam lingkungan masyarakat dan beraktivitas layaknya warga desa pada umumnya. Karena uang yang didapatnya dari hasil penjualan emas pertama itu sudah hampir habis, Pak Jarwis pun kembali mengajak Jaya dan Gendis untuk pergi ke kota. Sama seperti beberapa waktu lalu, Pak Jarwis pun memutuskan untuk menginap di sekitaran pasar kota setelah dia berhasil mendapatkan uang hasil penjualan emas tersebut. Kejadian yang hampir sama pun terulang kembali kepada Busani. Malam itu, dia mengalami kejadian yang sama persis dengan malam di mana Pak Jarwis menginap di kota untuk menjual emas pertamanya. Tapi ada beberapa hal yang membedakan malam itu. Walaupun tahu jika yang datang malam itu bukanlah suami dan kedua anaknya, tapi Busani hanya mengabaikan. Malahan Busani seolah menunggu sosok Pak Jarwis yang penuh kehangatan hingga mampu memuaskan hasratnya yang sangat menggebu-gebu. Layaknya beberapa waktu lalu, Busani pun tertidur lelap setelah ia bercengkrama dengan sosok Pak Jarwis. Tapi dia tidak merasa heran ketika pagi harinya dia mendapati suaminya itu ternyata belum pulang. Beberapa bulan pun berlalu, Pak Jarwis dan keluarganya pun kini dapat menempati rumah barunya yang berada di tengah desa Cihujung. Rumah itu dibeli oleh Pak Jarwis atas kesepakatan bersama keluarga mereka, sedangkan rumah lama dengan bangunan sangat sederhana sekali itu dijadikannya rumah singgah dan juga gubuk untuk menyimpan hasil pertanian dari sawah dan juga ladang yang sudah diolah oleh keluarga Pak Jarwis. Hidup sejahtera yang diimpi-impikan sejak lama oleh Pak Jarwis dan juga Busani pun pada akhirnya terwujud. Tapi ternyata hal itu menimbulkan permasalahan baru yang membuat keluarga mereka dicap melakukan pesugihan tertentu oleh warga desa setempat. Bahkan kabar tentang penemuan emas di dalam hutan tersebut pun sudah menyebar ke penjuru desa, sehingga orang-orang pun mulai mendatangi hutan tersebut untuk berburu logam mulia. Hari itu ada yang aneh dengan Pak Jarwis. Lelaki parubaya yang sudah lama tidak mengunjungi hutan tempatnya mengais rezeki itu merasa sangat merindukan suasana alam di tengah hutan tersebut. Walaupun pada saat itu hutan sudah mulai banyak didatangi orang, tapi kenangan yang ada tidak akan hilang dari dalam benak Pak Jarwis. Pagi itu, Pak Jarwis yang sebelumnya sudah memberitahu Busani jika ia akan pergi mencari rotan di tengah hutan, mulai melangkahkan kakinya setelah matahari muncul di ufuk timur. Dan seperti biasanya, Pak Jarwis sudah membawa bekal makanan dan juga minuman untuk persediaan nanti di dalam hutan. Namun, setelah hari berubah menjadi gelap, Pak Jarwis tidak juga kunjung pulang ke rumahnya. Hal itu tentunya membuat Busani serta anak-anaknya merasa khawatir. Jaya yang pada awalnya ingin ikut pergi menemani Pak Jarwis pun memutuskan untuk mencari keberadaan ayahnya itu. Pada awalnya Jaya berpikir jika sang ayah mungkin sedang tertidur di rumah lama yang kini dijadikannya sebagai tempat menyimpan hasil ladang mereka. Akan tetapi Jaya bersama Bagus yang akan mencari ayahnya itu dikejutkan dengan kedatangan Pak Jarwis yang tersenyum ke arah keluarganya yang pada saat itu sedang mengkhawatirkan keadaannya. Semua tampak biasa saja malam itu.
Tidak ada sedikit pun yang aneh dengan Pak Jarwis di mata Jaya, Gendis, Bagus, dan juga adik-adiknya. Akan tetapi, Bu Sani di sini merasakan ada sesuatu yang janggal pada diri suaminya karena Bu Sani merasakan sangat berhasrat sekali pada malam itu. Persis seperti apa yang dirasakan oleh Bu Sani di malam kemarin ketika Pak Jarwis, Jaya, dan Gendis pergi dan menginap di kota yang pada malam harinya mereka tiba-tiba saja pulang dan menghilang ketika pagi datang. Malam itu, Bu Sani pun kembali merasakan sebuah kehangatan dan kebahagiaan dari sosok Pak Jarwis yang belum pernah didapatkannya selama mereka hidup bersama. Walaupun berasa aneh, tapi Bu Sani tidak memperdulikan hal itu karena yang ia tahu, ia melakukan suaminya dengan sosok suaminya sendiri. Di rumah baru yang dibeli Pak Jarwis dari salah seorang penduduk desa yang pergi ke Pulau Sumatera untuk mengikuti program transmigrasi kala itu, di rumah yang cukup besar itu, seluruh keluarga Pak Jarwis dapat tidur dengan nyenyak tanpa merasakan dinginnya angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding bambu seperti di rumah mereka dulu. Dan di rumah itulah babak baru dari desa Cihujung dimulai. Setelah Pak Jarwis menjadi kepala desa di sana, semakin hari semakin banyak orang yang pergi ke dalam hutan untuk mencari emas yang menjadi buah bibir warga desa setempat. Entah siapa yang mengabarkan penemuan emas murni oleh Jaya dan Bagus di tengah hutan yang memang menjadi sumber mata pencarian keluarga Pak Darwis. Warga desa sekitaran pun percaya jika Jaya dan Bagus menemukan logam mulia itu. Pasalnya, semua orang tahu jika keseharian bocah yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah itu hanya berada di dalam hutan. Mengetahui jika semakin banyak orang yang mencoba mencari keberuntungan mereka di dalam hutan itu, Jaya pun mulai merasa khawatir jika akan ada orang yang juga menemukan logam mulia yang kemungkinan besar masih banyak terdapat di dalam hutan tersebut. Tetapi apa yang dikhawatirkan oleh Jaya tidak pernah dikhawatirkan oleh Pak Jarwis. Dan bahkan di sini Pak Jarwis seperti sengaja menggiring seluruh warga desa untuk mencari emas murni di tengah hutan tersebut. Karena tidak juga ada seorang warga pun yang bisa mendapatkan emas tersebut, beberapa orang warga pun mulai mendatangi rumah Pak Jarwis untuk menanyakan kebenaran tentang penemuan emas murni yang pada akhirnya dapat merubah kehidupan keluarga Pak Jarwis. Malam itu, rumah Pak Jarwis didatangi oleh Pak Juhri yang merupakan kepala desa Cihujung dan beberapa orang warga lainnya. Kedatangan mereka itu tentunya ingin menanyakan tentang kebenaran emas yang ditemukan oleh Jaya dan juga Bagus, yang mana kabar itu kini telah tersebar hingga ke desa-desa lainnya. Memang benar Pak Lurah, beberapa waktu lalu kedua anak saya yang bernama Jaya dan juga Bagus telah berhasil menemukan emas murni sebesar jari kelingking saya. Dan dengan hasil penjualan emas itulah kami sekeluarga bisa membeli rumah ini serta ladang dan juga sawah di dekat rumah yang dulu kami tempati, ujar Pak Jarwis menceritakan tentang emas tersebut. Jadi kabar itu memang benar adanya ya Pak, balas Pak Lurah Juri yang terlihat antusias sekali mendengar cerita dari Pak Jarwis. Wah, kalau begitu mah kita harus cepatnya mengamankan hutan tersebut Pak. Jangan sampai ada penduduk desa lain yang masuk ke wilayah hutan yang masih berada di desa kita ini, sambung Pak Marlan mengutarakan maksudnya. Tidak perlu Pak Marlan, tidak perlu repot-repot menjaga hutan itu. Karena untuk bisa mendapatkan emas itu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, balas Pak Jarwis yang sempat membuat Jaya, ibunya serta kakak perempuannya terkejut. Aturan? Aturan bagaimana Pak Jarwis? Dan dari mana Pak Jarwis mengetahui aturan itu? Tanya Pak Kades yang semakin penasaran tentang bagaimana caranya Jaya serta Bagus mendapatkan emas di tengah hutan itu. Saya sangat tahu tentang hutan itu Pak Kades, karena kan lebih dari separuh usia saya sudah saya habiskan di tengah hutan itu. Jadi bukan hal yang sulit untuk mengetahui aturan itu berasal, jawab Pak Jarwis dengan tenangnya. Kalau begitu, untuk dapat memakmurkan desa kita ini, saya harap Pak Jarwis bersedia
memberitahu kami tentang aturan dan juga tata cara untuk mendapatkan logam mulia itu, Pak. Balas Pak Kades juri sambil menatap Pak Jarwis penuh harap. Itu bukan perkara sulit atuh Pak Kades. Yang terpenting mah kita semua yakin, percaya bahwa kita pasti akan bisa mendapatkan apa yang kita cari di dalam hutan itu, ujar Pak Jarwis menjelaskan kembali. Ya, bagaimana mungkin kami tidak yakin Pak Jarwis? Sedangkan Pak Jarwis sendiri kan sudah berhasil mendapatkan hasil yang melimpah dari emas yang ditemukan oleh Jaya dan Bagus, sambung Pak Marlan yang membuat orang-orang ikut mengamini pernyataannya itu. Baiklah, kalau bapak-bapak sekalian sudah mantap dan juga yakin akan keberadaan emas di dalam hutan itu, saya akan menanyakan apa yang harus dilakukan untuk dapat menemukan emas di tengah hutan itu. Besok malam Pak Kades dan bapak-bapak sekalian juga bisa datang lagi ke sini dan saya akan memberikan cara serta aturan-aturan yang diinginkan oleh Karuhun yang ada di dalam hutan sana. Balas Pak Jarwis yang membuat Pak Kades juri serta Pak Marlan dan beberapa orang lainnya tersenyum penuh kebahagiaan. Tapi sebelum bapak-bapak pulang, saya akan menunjukkan emas yang beberapa hari lalu saya temukan di hutan itu, imbu Pak Jarwis yang membuat Pak Kades juri terpukau. Setelah kembali dari dalam kamarnya, Pak Jarwis pun menunjukkan benda berwarna kuning yang ukurannya sebesar jempol tangan orang dewasa itu. Pak Kades juri yang pertama memegang emas tersebut merasa tambah bersemangat untuk mendapatkan logam mulia itu. Begitu juga dengan Pak Marlan dan beberapa orang yang ada di sana. Mereka semua seperti merasakan sesuatu yang membuat mereka ingin memiliki juga emas murni tersebut. Ketika Pak Kades juri dan Pak Marlan serta beberapa orang warga desa telah pergi meninggalkan rumahnya, Jaya pun langsung mengutarakan sesuatu yang dianggapnya tidak perlu disampaikan oleh ayahnya kepada orang-orang tadi. Selain merasa kesal atas sikap ayahnya, Jaya pun juga merasa takut jika ritual yang sudah dilakukannya akan diketahui juga oleh Pak Kades juri serta warga yang lainnya. Tenang saja, semua sudah berada dalam kendaliku Jaya, dan memang itulah tujuanku sedari awal. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah nikmati apa yang telah kamu dapatkan tanpa ikut campur dalam urusan ini, ujar Pak Jarwis yang membuat Jaya terkejut dibuatnya. Tapi Jaya teh hanya tidak ingin jika ritual yang sudah Jaya lakukan diketahui sama semua orang, Pak, balas Jaya yang semakin kesal dengan apa yang baru saja dikatakan oleh ayahnya itu. Sudah aku katakan, saat ini akulah yang memegang kendali atas hutan itu, balas Pak Jarwis dengan kedua bola mata yang terlihat menghitam. Nikmatilah harta yang sudah aku berikan, Cuk, imbu Pak Jarwis lagi, yang seketika itu juga suaranya berubah dan terdengar seperti suara milik Cakrabawana. Apakah ini Eyang Cakrabawana? Tanya Jaya yang langsung menurunkan nada bicaranya. Benar, Cuk. Saat ini Eyang sudah berada di dalam tubuh ayahmu dan kamu tidak perlu lagi melakukan ritual itu. Yang terpenting saat ini, jangan sampai ada yang tahu jika aku berada di dalam tubuh ayahmu, balas sosok Eyang Cakrabawana menjelaskan. Setelah tahu jika kini sosok Eyang Cakrabawana sudah berada di dalam tubuh ayahnya, Jaka pun tidak lagi merasa khawatir tentang ritual yang telah dilakukannya untuk mendapatkan logam mulia di hutan itu. Dan sejak hari itu, Jaya pun terus menyibukkan diri mengurusi ladang dan sawahnya serta menikmati hasil dari semua itu. Tapi walaupun begitu, Jaya masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan hal itu tidak pernah berani ditanyakannya kepada Pak Jarwis. Sebuah hal yang menyisakan tanda tanya besar itu adalah bagaimana bisa Pak Jarwis bertemu dengan sosok Eyang Cakrabawana dan ikut bersekutu dengannya. Di sisi lain, Pak Jarwis mulai mengajari warga desa Cihujung tentang bagaimana caranya melakukan ritual untuk bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan.
Pada awalnya, ritual-ritual yang mereka lakukan hanyalah bersifat ritual biasa, mulai dari membawakan sesajen berupa jajanan pasar serta kembang tujuh rupa dan ingkung ayam lengkap dengan tumpengnya, serta tidak lupa mereka pun juga diminta untuk membakar kemenyan di sana. Semua sesajen yang mereka bawa itu diletakkan di atas batu besar yang ada di tepi sungai kecil yang berada di tengah hutan tersebut. Hari-hari yang membuat desa Cihujung berubah menjadi desa dengan aura mistis yang sangat mencekam pun dimulai. Pak Jarwis bersama Pak Lurah Juri, Pak Marlan dan Pak Ramin serta dua orang lainnya memulai ritual pertama mereka. Setelah melakukan ritual, Pak Jarwis pun lalu menunjuk ke sebuah tempat dan meminta kepada Pak Kades Juri untuk menggali di tempat tersebut. Pak Kades Juri pun meminta Pak Marlan dan Pak Ramin serta dua orang lainnya untuk mulai menggali. Karena empat orang itu menggali secara bergantian, maka tidak memerlukan waktu yang lama, mereka pun sudah mendapatkan lubang yang cukup dalam. Dan tidak lama kemudian, orang-orang yang diminta oleh Pak Kades Juri menggali pun dapat menemukan emas murni yang sudah mereka idam-idamkan itu. Walaupun emas murni itu tidaklah besar, tapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya tanah di dalam hutan itu benar-benar menyimpan emas. Bagaimana Pak Lurah? Sekarang Bapak percayakan dengan apa yang sudah saya ceritakan itu? Ujar Pak Jarwis dengan bangganya. Iya Pak Jarwis, kami percaya dan pastinya warga desa Cihujung akan memiliki kehidupan yang sejahtera, ujar Pak Kades Juri sambil tersenyum memandangi emas murni yang berada di tangannya. Bagilah hasilnya dengan yang lain Pak. 1 pekan lagi kita akan kembali melakukan ritual di tempat ini dan kita akan mendapatkan lagi emas itu, balas Pak Jarwis yang membuat Pak Kades Juri serta Pak Marlan dan yang lainnya merasa sangat senang. Akan tetapi, permasalahan lainnya pun muncul setelah Pak Kades Juri dan orang-orangnya berhasil tahu tentang ritual yang harus dilakukan demi mendapatkan emas di dalam hutan tersebut. Dan keesokan harinya, setelah Pak Kades Juri dan juga orang-orang melakukan ritual tersebut, 2 orang yang kemarin ikut bersama Pak Jarwis, Pak Kades Juri serta Pak Marlan datang ke dalam hutan itu untuk melakukan ritualnya. Hal itu mereka lakukan karena mereka mengaku tidak diberikan hasil dari penjualan emas tersebut, melainkan hanya dibayar dengan upah sebagai pekerja harian biasa. Dan karena kedua orang itu pun telah mengetahui tentang tata cara yang harus dilakukan dalam ritual, mereka lalu memutuskan untuk melakukannya tanpa sepengetahuan dari Pak Jarwis dan juga Pak Kades Juri. Akan tetapi, kedua orang yang bernama Mang Taji dan Mang Usep dibuat terkejut dengan kedatangan Pak Jarwis ke tempat mereka melakukan ritual. Walaupun tahu jika tindakan kedua orang itu salah, tapi di sini Pak Jarwis pun tidak merasa kesal dan juga marah atas apa yang sedang mereka lakukan. Ritual yang kalian lakukan ini akan sia-sia tanpa adanya saya sebagai penghubung dengan sosok yang menguasai hutan bawana ini, Kang, ujar Pak Jarwis yang kedatangannya sontak mengagetkan Mang Taji serta Mang Usep. Maaf Pak atas kelancangan yang telah kami lakukan berdua, tapi kami terpaksa melakukan ritual ini tanpa seizin Pak Jarwis sama Pak Kades Juri, balas Mang Usep dengan wajah tertunduk lesu. Memangnya kenapa? Hanya kalian berdua yang datang, Kenapa akang-akang tidak mengajak Pak Marlan dan yang lainnya? Tanya Pak Jarwis yang perlahan mulai mendekat ke arah Mang Taji dan juga Mang Usep. Kami berdua datang ke sini karena kami tidak diberikan bagian dari emas yang kita dapatkan kemarin, Pak. Balas Mang Taji menjawab pertanyaan dari Pak Jarwis. Setelah berbincang-bincang dengan Mang Taji serta Mang Usep, Pak Jarwis yang hanya tersenyum ketika tahu jika Pak Kades Juri dan juga Pak Marlan serta Pak Ramin telah dihinggapi rasa tamak, ia pun hanya tersenyum. Dan tanpa berpikir panjang, Pak Jarwis pun lalu mengajari tentang tata cara ritual kepada Mang Taji dan juga Mang Usep. Karena sesajen yang kalian berdua bawa itu tidak lengkap, maka ritual ini tidak akan diterima kecuali kalian sanggup melengkapinya, ujar Pak Jarwis kepada Mang Taji dan juga Mang Usep. Iya Pak, kami tidak
punya cukup uang untuk membeli ayam yang dijadikan ayam ingkung, balas Mang Taji menjelaskan kepada Pak Jarwis. Tidak apa-apa, Kang. Kalau kalian mau, kalian mah bisa ganti dengan anak ayam yang ada di rumah kalian, ujar Pak Jarwis yang membuat Mang Taji dan Mang Usep saling beradu pandang untuk segera menyanggupi persyaratan tersebut. Baik, kami sanggup. Kalau cuma anak ayam mah, kami berdua punya, balas Mang Usep yang juga ikut mewakili Mang Taji. Baik kalau begitu. Sekarang, lukai ujung jari kalian dan teteskanlah sedikit darah itu di atas batu sebagai tanda kesanggupan kalian berdua, ujar Pak Jarwis yang langsung dilakukan oleh Mang Taji dan juga Mang Usep tanpa berpikir panjang lagi. Setelah Mang Taji dan Mang Usep melakukan apa yang sudah diminta olehnya, Pak Jarwis pun memulai ritual dan beberapa saat kemudian Pak Jarwis pun meminta kepada Mang Taji dan juga Mang Usep untuk mengikutinya dengan membawa cangkul serta alat lainnya yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Disinilah tempatnya, ujar Pak Jarwis sambil menunjuk ke arah bawah. Dengan sesaji yang telah kalian berikan itu, kalian akan mendapatkan lebih banyak emas dibandingkan dengan apa yang sudah didapatkan Pak Kades Juri kemarin, Ibu Pak Jarwis dengan penuh keyakinan. Mendengar hal itu, Mang Taji dan Mang Usep pun terlihat sangat senang dan dengan semangat yang membara, mereka berdua pun mulai secara bergantian membuat lubang di tempat yang telah ditunjukkan oleh Pak Jarwis tadi. Setelah menggali cukup dalam, pada akhirnya apa yang dicari oleh Mang Taji dan juga Mang Usep pun dapat ditemukan. Benar saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jarwis tadi, bahwasanya mereka berdua akan mendapatkan emas murni yang lebih besar daripada Pak Kades Juri kemarin. Dengan kedua tangan yang gemetar, seolah tidak percaya dengan apa yang sudah mereka dapatkan, Mang Taji dan Mang Usep pun secara bergantian memegang lempengan emas tersebut. Dan tidak lama setelah itu, Pak Jarwis pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Jangan terkejut, Kang, jika kalian berdua akan kehilangan anak ayam di rumah kalian nanti, ujar Pak Jarwis dengan senyum mengembang di wajahnya. Iya Pak, kami siap, balas Mang Taji yang terus membolak-balikan lempengan emas yang mereka dapatkan itu. Setelah menutup kembali lubang yang telah mereka gali, Mang Taji dan Mang Usep pun bergegas pulang ke rumah mereka masing-masing. Walaupun emas murni yang berbentuk lempengan itu belum mereka bagi, tapi mereka saling percaya satu sama lainnya dan sepakat untuk menjual emas tersebut di pasar kota esok harinya. Akan tetapi, hal yang sama sekali tidak mereka inginkan pun terjadi. Sesampainya Mang Taji dan Mang Usep di rumah mereka masing-masing, mereka pun dikejutkan dengan suara tangisan keluarga mereka. Kabar buruk pun terdengar menyayat hati dan membuat Mang Taji dan Mang Usep sangat bersedih. Ya, kabar kematian dari anak mereka itu seolah mengubur kebahagiaan yang baru saja mereka dapatkan. Dan sama persis seperti yang dialami oleh Jaya serta Bagus dulu sewaktu pertama kali mereka mendapatkan emas di dalam hutan itu dan bertemu juga dengan sosok lelaki tua yang ternyata adalah jelmaan dari Eyang Cakrabawana. Kala itu mereka bersedia untuk menukarkan anak ayam yang ada di rumahnya, yang ternyata itu semua hanyalah kata kiasan yang menggambarkan anak yang akan ditumbalkan. Beberapa hari pun berlalu, Mang Taji dan Mang Usep pun pergi ke pasar kota untuk menjual emas murni yang telah berhasil mereka dapatkan. Dan tidak lama setelah itu, keduanya pun mendapatkan uang yang sangat banyak yang pada akhirnya bisa merubah kehidupan keluarga mereka. Kabar tentang emas yang berada di dalam hutan Bawana itu pun kembali menyebar hingga keluar desa, dan orang-orang yang berasal dari luar desa pun mulai berdatangan ke hutan Bawana yang berada di batas desa Cihujung. Walau belum ada satu orang pun dari desa luar yang berhasil mendapatkan emas di dalam hutan itu, tapi kabar jika hutan Bawana merupakan daerah yang dapat dijadikan tambang emas pun mulai didengar oleh pihak pemerintah daerah setempat. Dan hanya dalam waktu singkat, desa Cihujung pun mulai didatangi oleh orang-orang baik dari tetangga desa maupun dari kota yang menjadi pusat pemerintahan daerah setempat.
Hal itu tentunya membuat warga desa setempat menjadi terganggu. Begitu juga dengan Pak Kades Juri yang merasa belum mendapatkan hasil yang cukup dari hutan yang berada di wilayah desanya tersebut. Dan demi untuk mencegah wilayah hutan Bawana diambil alih oleh pihak terkait yang berwenang, Pak Kades Juri pun menemui Pak Jarwis untuk membicarakan masalah tersebut. Kita harus mencegah agar supaya orang-orang itu tidak lagi masuk ke desa kita, Pak, ujar Pak Kades Juri kepada Pak Jarwis. Itu mah bukan masalah yang sulit, Pak Kades. Saya sudah merencanakan sesuatu agar desa kita kembali aman tanpa adanya pihak-pihak yang hanya akan mengambil kekayaan alam di dalam hutan itu, balas Pak Jarwis yang terlihat sangat tenang. Apa itu, Pak? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah orang-orang itu datang ke desa kita? Tanya Pak Kades Juri penasaran. Kita buat saja orang-orang itu semua ketakutan dan juga enggan untuk mendatangi desa ini lagi, Pak Kades, jawab Pak Jarwis dengan yakin setelah menjelaskan tentang rencana yang dimilikinya itu. Pak Jarwis pun memberikan sejumlah uang kepada Pak Kades Juri untuk membuat sesajen di beberapa titik di desa Ciujung. Selain itu, Pak Jarwis juga meminta kepada Pak Kades Juri untuk membuat 2 patung kayu berbentuk abstrak yang diletakkan di gapura yang menjadi pintu masuk ke desa tersebut. Lalu, beberapa patung juga diletakkan di sejumlah pohon besar yang juga dijadikan tempat untuk melakukan ritual sebelum 2 rumah berukuran kecil yang saling berhadapan yang ada di bagian desa terdepan. Pak Kades Juri dan seluruh warga desa Ciujung dilarang untuk memasuki hutan. Hal itu dikarenakan Pak Jarwis akan membuat orang-orang dari desa lain menjadi jerah untuk mendatangi hutan Bawana yang berada di wilayah desa Ciujung. Dan apa yang telah dikerjakan oleh Pak Kades Juri di bawah perintah Pak Jarwis pun berjalan dengan baik. Tidak lama setelah menempatkan sesaji di beberapa tempat, orang-orang dari luar desa Ciujung pun mulai menceritakan apa yang mereka alami di dalam hutan Bawana. Kisah-kisah mengerikan yang terjadi di tengah hutan itu pun diceritakan oleh Pak Markum yang menjadi saksi mata hilangnya beberapa orang temannya yang sedang mencari logam mulia di tengah hutan Bawana. Siang itu, cuaca yang sangat cerah pun seketika berubah menjadi gelap dengan angin yang berhembus sangat kencang menerjang pepohonan besar di sekitaran hutan. Tapi beruntungnya, Pak Markum dan teman-temannya sudah membuat tempat untuk berteduh dari terpal plastik yang sengaja mereka bawa. Ketika hujan deras mulai turun membasahi hutan, Pak Markum yang berada di satu tempat yang sama dengan Pak Maman, Yadi, dan juga Taufik pun hanya bisa duduk memeluk lutut mereka masing-masing. Udara yang sebelumnya terasa sangat sejuk pun berubah menjadi dingin karena angin berhembus sangat kencang. Karena merasa tidak memiliki pilihan lain, pada akhirnya Pak Markum dan yang lainnya pun memilih memejamkan mata walau dengan posisi duduk. Setelah hujan reda, Pak Markum pun mendengar suara menggeram yang berjalan ke arahnya. Tapi Pak Markum yang merasa sangat lelah pun tidak menghiraukan hal itu. Dan baru saja Pak Markum terlelap, tiba-tiba saja terpal plastik tempat mereka berteduh itu terkoyak oleh sebuah benda yang sangat tajam. Disusul dengan terhempasnya tempat berteduh itu, tidak lama setelahnya Pak Markum mendengar suara menggeram yang membuat nyalinya hilang bagai ditelan bumi. Dan betapa terkejutnya Pak Markum, Pak Maman, Yadi, serta Taufik ketika di hadapannya muncul sesosok makhluk hitam dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya. Selain memiliki kuku-kuku yang panjang dan tajam di kedua tangannya, makhluk gaib dengan mata merah menyala itu pun memiliki lidah panjang yang menjulur hingga ke bagian perutnya, serta barisan gigi tajam dengan 2 taring panjang yang membuat makhluk tersebut terlihat sangat mengerikan. Merasa sangat terkejut dan tidak dapat berlari, Taufik yang berada di dekat sosok makhluk gaib tersebut pun langsung mendapat cengkraman di bagian kepalanya, yang dengan waktu sangat singkat cengkraman dari sosok makhluk gaib itu pun membuat kepala Taufik berlumuran darah.
Setelah mengempaskan tubuh Taufik, sosok makhluk bertubuh tinggi besar itu pun langsung mencekik leher Pak Maman dan juga Yadi, dan mengetahui jika ada bahaya besar yang sedang mengincar. Pak Markum pun memilih berlari meninggalkan Pak Maman, Yadi, dan Taufik serta teman-temannya yang lain yang terpisah dari kelompok Pak Markum. Dengan rasa takut yang luar biasa, Pak Markum pun terus berlari hingga akhirnya dia dapat keluar dari dalam hutan tersebut dan bertemu dengan Pak Jarwis yang kala itu sedang bersama Pak Kades Juri serta beberapa warga desa lainnya. Setelah menceritakan apa yang dialaminya di dalam hutan tadi, Pak Markum pun lalu meminta kepada Pak Kades Juri untuk mengantarkannya keluar dari desa Cihujung. Dan setelah mengetahui apa yang dialami oleh Pak Markum dan teman-temannya, Pak Kades Juri pun lalu meminta kepada bawahannya untuk mengantar Pak Markum sampai di depan gapura yang menjadi pintu masuk desa tersebut. Entah apa yang telah diceritakan oleh Pak Markum kepada keluarganya serta keluarga dari Pak Maman, Yadi, dan yang lainnya. Tapi pada keesokan harinya, desa Cihujung didatangi beberapa orang yang bermaksud untuk mencari keberadaan dari Pak Maman, Yadi, Taufik, serta orang-orang yang sedang menambang emas di dalam hutan Bawana. Selain kepala desa tempat Pak Markum tinggal, ada juga beberapa orang yang terlihat seperti dukun mendatangi desa Cihujung, dan sebagai kepala desa setempat, Pak Kades Juri pun memberitahukan kepada orang-orang itu jika Karuhun di hutan Bawana marah dan tidak ingin ada orang yang berasal dari luar desa untuk menambang emas di sana. Akan tetapi, beberapa orang yang terlihat memiliki kemampuan supranatural itu tidak begitu saja mempercayai tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Kades Juri. Mereka pun tetap ingin masuk ke dalam hutan guna mencari keberadaan dari Pak Maman, Yadi, Taufik, dan 3 orang lainnya. Karena tidak ingin terjadi keributan, akhirnya Pak Kades Juri pun mengizinkan orang-orang itu masuk. Hal itu dilakukan oleh kepala desa Cihujung atas perintah dari Pak Jarwis sebelumnya. Ketika sore datang, orang-orang yang berasal dari desa lain itu pun terlihat memasuki desa Cihujung kembali setelah melakukan pencarian di dalam hutan Bawana. Mereka mengaku tidak menemukan apapun selain tempat Pak Maman, Yadi, dan Taufik berteduh serta peralatan yang mereka bawa. Dan akhirnya mereka semua pun mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Pak Kades Juri tentang Karuhun hutan Bawana yang tidak ingin tempatnya diusik. Pencarian atas hilangnya Pak Maman, Yadi, Taufik, dan 3 orang lainnya itu pun tak pernah dilakukan lagi. Dan sejak saat itu, warga dari luar desa Cihujung menganggap jika hutan Bawana adalah tempat yang sangat terlarang bagi orang yang berasal dari luar desa. Ditambah lagi dengan adanya banyak sesajen yang ada di desa Cihujung yang terus ditaruh oleh warga desa setempat di beberapa titik di desa itu, menambah aura hitam yang sangat mencekam ketika ada orang luar yang masuk ke desa itu. Misteri tentang desa Cihujung yang dipercaya menjadi tempat menuju ke hutan yang menyimpan banyak emas murni pun masih berlanjut. Setelah kematian dari Pak Kades Juri yang terjadi secara tidak wajar, selain itu desa Cihujung pun masih menyimpan misteri tentang siapakah sosok Pak Jarwis yang sebenarnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Selalu menarik untuk disimak, dan ini sepertinya akan ada lanjutannya ya. Luar biasa dalam kisah barusan, yaitu ternyata tokoh utamanya ini kayak berganti di sini ya. Pak Jarwis, orang tua dari Jaya Wirya sendiri, yang mana ternyata Pak Jarwis itu disusupi oleh Eyang Cakrabawana. Dan saya pada awalnya juga udah kesel banget nih, ngapain lagi Pak Jarwis kok malah rame, malah malah ngomong-ngomong sama orang-orang. Ya semua orang termasuk kepala desa dan pemerintah setempat udah dengar emas tuh langsung ping ya kan. Dan setiap daerah pasti yang ramai, yang di mana ditemukan sesuatu benda berharga, entah itu emas, entah itu batu bara, siapapun pasti akan datang ke situ. Dan di sini ternyata itu adalah tujuan utama dari Eyang Cakrabawana untuk bisa mendapatkan
tumbal-tumbal lebih banyak lagi. Semakin menarik untuk disimak ya teman-teman. Buat Mas Untung jangan lama-lama dong lanjutannya, dan Sudiro sama Bang Pia nih, Bang Untung jangan lama-lama, yuk udah ditungguin nih sama teman-teman yang lain. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain ya tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau sudah lama bergabung tapi lupa belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Sementara ini untuk channel Ilo Ekstrim kami upload 2 kali sehari ya teman-teman ya. Untuk yang pertama di siang hari jam 12 siang seperti sekarang ini, dan yang keduanya nanti di jam 7 malam seperti biasa. Jadi sehari 2 kali. Untuk sementara kita sehari 2 kali teman-teman ya. Apakah kembali lagi jadi 1 kali atau jadi 3 kali? Oh enggak deh, kalau 3 kali nggak kuat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah seramnya, yang pasti tidak kalah ngerinya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.